yang sedang saya coba untuk menerapkan teman-teman ya, bisa kalian lihat nih, gajian tiap hari ya harapannya kan kita bisa gajian tiap hari ya, entah itu teman-teman masih mahasiswa, masih sekolah, atau udah bekerja kan pengen banget kan bisa gajian tiap hari gitu ya. Nah ini yang saya sedang terapkan, saya sedang mencoba, entah itu bener-bener mindset saya atau enggak, mungkin teman-teman bisa komen dah, kira-kira kalian tuh sama atau enggak sih untuk saat ini ya. Saat ini nggak tahu kalau besok-besok gimana, tapi untuk saat ini ya, menurut saya nih, jangan biarkan uang itu tidur, ya diam aja lah, nggak ngapa-ngapain, tapi uang harus bekerja untuk Anda, untuk kita semua lah. Jadi kita saat main, saat tidur, saat apa, itu ada pemasukan nih, biar lebih enak, nggak terlalu memikirkan banget lah kan, apalagi sekarang tuh sedang ekonomi sedang nggak baik-baik saja, sedang banyak inflasi, kemudian sedang ada banyak gejolak-gejolak peperangan dan sebagainya. Nah, kita berusaha lah untuk keluar dulu dari itu, kemudian kita berusaha untuk uangnya itu bisa bergerak di kita, ada masukan setiap harinya. Nah, ini ya, karena menurut saya tuh teman-teman bisa banget ini untuk memulainya, karena ini eh, memulai konten ya, itu resikonya menurut saya tuh kecil banget ya, kecil, entah itu teman-teman gagal atau berhasil tuh kecil lah menurut saya nih ya. Nih ya, resiko kecilnya ya konten teman-teman ya, konten, karena ini ada beberapa alasan yang bisa saya sampaikan ya, untuk teman-teman bisa pelajari. Ini cuma beberapa lah ya. Ini satu konten ya, itu bisa untuk selamanya. Nah, tapi sebelum ke bagian ini, saya akan menjelaskan dulu kenapa sih resikonya kecil. Karena misal teman-teman coba-coba nih bikin konten ya, bikin konten satu hari satu konten, pengennya gitu sih, tapi nggak jadi karena mungkin baru 3 hari 4 hari udah nyerah dan sebagainya kan, udah nggak masalah, nggak apa-apa gitu kan, nggak ada kerugian juga kan, udah belajar gitu, itu nggak masalah. Tapi karena kecil banget kan ya, habis itu mungkin akunnya masih ada tapi nggak dikembangkan, nggak masalah, mungkin beberapa kemudian lagi mau dikembangkan lagi pun masih bisa gitu. Nah, untuk alasannya teman-teman kita bahas ya. Ini satu konten untuk selamanya ya, itu bisa berpenghasilan, syaratnya adalah sudah monetisasi ya. Monetisasi kalau misal di YouTube itu AdSense ya, Google AdSense gitu, 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Kemudian kalau yang short itu 10 juta jam tayang, 10 juta jam tayang, kemudian sama 1000 subscriber juga kalau nggak salah tuh. Nah kalau di TikTok itu ada banyak ya, TikTokku, kemudian affiliate, kemudian bekerja sama dengan artis, series, kemudian games juga ada. Untuk di Shopee itu daftar di affiliate ya, pakai NPWP dan sebagainya tuh bisa. Atau mungkin kalau misal masih ragu-ragu, teman-teman daftar dulu aja, nggak usah bikin NPWP pun juga bisa ya. Di yang lain pun juga banyak banget, di platform-platform yang lain itu juga ada beberapa yang bisa monetisasi lah. Nah, pokoknya nih ya, untuk satu konten untuk selama itu maksudnya adalah teman-teman bikin satu konten hari ini nih. Saya bikin satu konten hari ini, per hari ini saya tanggal berapa ya nih? Tanggal 27 28 lah itu. Nah, itu tetap nanti kalau misal sudah dimonetisasi, kemudian ada banyak yang nonton ya. Ini bakal saya tampilkan di YouTube, di TikTok juga. Kalau misal teman-teman nonton di YouTube itu ada iklannya kan. Nah, jadi selama platform itu masih ada, itu akan berpeluang kita mendapatkan penghasilan tiap hari ya. Jadi contohnya seperti ini ya, saya bikin konten hari ini tanggal 28 atau 29 sih, saya lupa, pokoknya tanggal itu, kemudian teman-teman nonton nih, kita nggak mungkin di bulan berikutnya, bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, yang nonton terus, ada yang nonton nih. Nah, kita masih berpeluang mendapatkan penghasilan tiap harinya, masih berpeluang. Jadi kita cuma bikin satu konten dalam satu hari, tapi yang nontonnya udah ribuan orang nonton, berbulan-bulan nonton, kita dapatkan pemasukan tiap hari. Itu enak banget kan, enak banget. Nah, jadi simpel banget kan, bikin satu konten tapi bisa untuk selamanya gitu, selama platform itu masih ada. Nah, kedua nih, resiko kerja minim banget nih. Resikonya kerja ya seperti yang saya berikan tadi di awal ya, resiko kerja itu minim banget ya teman-teman. Bikin kontennya itu nggak perlu lama ya. Kalau misal dulu kan harus ya bikin konten itu lama banget ya kalau dulu, tapi kalau sekarang tuh modelnya itu bukan bagus di editing, tapi di value-nya, di inti materinya ada nggak gitu ya. Teman-teman juga lihat nih, beberapa kreator-kreator besar mereka tuh bikin konten cuma sekali tag ya, entah mereka bikin konten sekali tag
entah mereka ngomongnya salah atau enggak, ya tinggal diperbaiki aja, mungkin di cut sedikit lah mungkin ya. Tapi kalau saya itu kadang jarang ya, cut malas banget kadang tuh ya. Ini resikonya kerja tuh minim banget ya. Misal teman-teman tuh apa ya, bikin kesampingan, buat kesampingan tuh juga bisa banget, konten kreator buat kesampingan tuh juga bisa banget. Minimnya tuh ya teman-teman, modalnya pun juga minim banget, modal handphone, tripod, lighting itu nggak harus banget ya. Yang penting tuh handphone sih, ada handphone. Kemudian lighting pun saya nggak pakai lighting, cuman pakai lampu. Kemudian ini ruangan bekas juga, ini ada papan tulis belakang, nggak punya background yang bagus, ya seadanya lah. Nah, ini ya resikonya pun juga kecil banget. Kalau misal gagal ya udah nggak masalah, teman-teman masih bisa yang lain. Ya kalau misalnya mau coba-coba dulu nggak masalah ya. Ini berbeda dengan bisnis yang lain, bisnis jualan dan sebagainya. Ya kalau resikonya gagal, rugi. Kalau di sini ngonten ya, sekali ngonten enggak rugi, paling cuman waktu aja. Tapi kan waktu bisa diganti lah nanti. Kalau misal teman-teman sukanya main game, coba bikin konten tapi nggak yakin, terus nggak jadi, kan nggak masalah gitu ya, resikonya minim banget. Nah itu. Kemudian yang keempat nih, kuncinya pelajari kontennya dan konsisten ya. Konsisten ini penting banget teman-teman, sekarang itu lagi digempor-gemporkannya konsistensi. Kemudian pelajari kontennya tuh maksudnya adalah konten-konten yang bagus ya, konten-konten yang berkualitas nih ya, audionya bagus, kemudian cahayanya bagus nih, kemudian ide kontennya pun juga benar, isinya pun juga ada gitu ya. Nah ini untuk audionya teman-teman nggak harus beli mikrofon seperti ini, bisa apa ya, bisa cuman ngomong depan kamera nggak masalah, yang penting suaranya terdengar. Kemudian kalau memang suaranya kalian kecil, kemudian kalian tuh atau mungkin ragu-ragu suara kalian besar tapi ada gemuruh-gemuruh di sekitar kalian, ataupun mungkin ada yang ngobrol, ada suara-suara apa ya, gergaji, suara-suara tukang dan sebagainya, tukang bangun dan sebagainya, kalian tuh bisa beli mikrofon seperti saya, nggak masalah. Ini saya pun beli yang murah-murah aja, yang bisa saya pakai, yang worth it lah. Nah kemudian untuk cahaya, yang kedua cahaya yang bagus, kalian bisa beli lighting, bisa beli ring light, atau mungkin bisa beli lampu yang ruangan itu juga bisa banget. Tapi kalau misal kan nggak punya modal, nggak usah beli, nggak masalah. Saya pun juga ini malam hari, syuting malam hari, saya cuma menggunakan lampu yang di ruangan ini aja, dan juga backgroundnya yang seperti ini, nggak masalah, simple-simple aja lah. Yang penting ada value-nya. Walaupun saya punya lighting, tapi kalau saya pakai lighting malam hari itu nanti pancarannya tuh sebelah gitu ya, jadi nggak enak. Nah kemudian ide konten, kalian bisa cari referensi itu banyak banget di YouTube, TikTok, Instagram, banyak banget. Nah ini kemudian yang terakhir konsistensi ya, dan saya berikan nanti, konsistensi itu penting banget ya teman-teman. Kalau zaman dulu tahun 2020 2021 itu biasanya itu 3 hari sekali, kemudian atau 2 hari sekali lah. Tapi kalau sekarang itu 1 hari minimal 1 konten guys, karena emang kreator-kreator sekarang tuh udah banyak banget gitu ya, udah banyak banget yang join. Terutama tahun 2025 ini udah banyak banget kreator-kreator yang join di platform-platform yang berpenghasilan, karena akibat dari beberapa inflasi lah, keuangan, nah itu peperangan dan sebagainya. Kemudian uang Indonesia juga berproblem ya, mungkin lagi nggak stabil, kemudian ekonomi nggak stabil, dan juga harga-harga naik, makanya mereka cari kesampingan di konten kreator, dan ternyata beberapa dari mereka pun juga berhasil gitu. Jadi mereka serius di konten, mereka bikin suatu konten per hari. Nah kalau misalkan tuh masih pemula banget, kalian cuma bikin konten tuh 2-3 hari sekali, itu kalian tuh bersaingnya tuh agak lama, susah banget ya. Bisa sih bisa, cuman ya emang harus banget. Tapi makanya itu salah satu triknya, teman-teman bisa konsisten per hari dulu. Kalian tuh masih pemula banget, 1-2 bulan kalian tuh belajar konsisten dulu, kemudian selanjutnya belajar juga kualitas videonya berbagus. Nanti perlahan-lahan pasti akan naik nih. Contohnya akun ini juga, kalau teman-teman belajar di akun ini, itu masih baru banget nih, baru beberapa bulan, followersnya pun juga masih sedikit. Nah kalian bisa belajar nih ya, masih sedikit tapi udah ya, coba untuk konsisten lah. Walaupun saya mungkin kadang bolong-bolong juga, cuman ya berusaha untuk konsisten, karena saya nggak cuman mengelola 1 akun, tapi 3 akun TikTok, 2 akun YouTube, 1 akun Shopee, itu agak ribet ya. Jadi konsistensi itu memang penting banget ya. Harus, kalau misal teman-teman nggak mau konsisten,
atau mungkin banyak malasnya, teman-teman tuh bisa jadwalkan postingan, itu bisa banget ya. Di TikTok kan bisa. Sekarang juga ada fitur baru di TikTok, tapi belum menyeluruh, ya bisa dijadwalkan lewat handphone. Kalau dulu kan harus lewat Chrome ya, harus lewat website. Sekarang tuh lewat TikToknya langsung bisa. Kalau YouTube pun juga sudah bisa lewat, entah itu lewat YouTube-nya, lewat YouTube Studio, lewat websitenya pun juga bisa. Tinggal dijadwalkan aja. Kalian bikin dalam satu hari bikin berapa konten, 5, 6, 10 konten, kemudian kalian jadwalkan satu hari satu konten, satu hari dua konten, tuh bisa banget. Jadi lebih enak lah, nanti bisa malas-malasnya tuh masih ada video yang video yang ke publish gitu. Nah, mungkin itu aja sharing dari saya hari ini. Mungkin agak belibet ya, tapi mohon maaf. Tapi nanti next bakal saya perbaiki lagi untuk cara ngomongnya biar lebih enak buat kalian dengarnya. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Thank you guys.